Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Aan Ansori Eskom MM selaku dosen mata kuliah dari e-commerce. Semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini eh, perkenalkan saya Abdullah NIM 2211101 jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tentang soal-soal yang diberikan untuk memenuhi tugas daripada UAS. Nah, di sini ada pun soal yang pertama yaitu apakah private labeling perlu izin atau tidak. Nah, yang telah kita bahas juga di kelas bahwasanya private labeling ini tidak memerlukan izin khusus gitu. Namun pemilik merek perlu memperhatikan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan paten agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Nah, tapi banyak dari kita yang memang salah menafsirkan atau salah menggunakan terkait tentang uh, perlu izin ini, private labeling ini. Nah, banyak dari kita misalnya memakai label-label yang memang telah terkenal dan kita asal memakainya. Nah, itu akan ada undang-undangnya juga ya, teman-teman gitu. Nah, oke lanjut. Di sini yang kedua itu apa perbedaan dari classified, marketplace, dan retail. Nah, di sini jawaban saya yaitu perbedaan antara classified, marketplace, dan retail terletak pada cara mereka beroperasi dan jenis penjualan yang dilakukannya. Nah, kalau classified ini yaitu iklan baris adalah platform sederhana untuk penjualan barang-barang individu. Nah, kalau marketplace menyediakan ruang digital bagi penjual dengan berbagai produk. Nah, sementara kalau retail melibatkan penjualan produk secara langsung dari perusahaan kepada pembeli dalam skala lebih besar. Nah, kalau retail itu contohnya seperti Alfamart, Indomaret, Dandan, Neiso gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada soal nomor tiga. Nah, dari tipe-tipe revenue, mana yang lebih efektif dan peluangnya lebih besar di masa yang akan datang? Nah, dari tipe-tipe pendapatan yang memang telah kita pelajari ya di perkuliahan minggu-minggu kemarin. Nah, dari tipe revenue yang lebih efektif dan memiliki peluang besar di masa depan bergantung pada konteks bisnis masing-masing. Misalnya, dalam konteks e-commerce, penjualan melalui marketplace dan retail online dapat memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Sementara dalam konteks teknologi, pendapatan berbasis langganan dan iklan mungkin lebih menjanjikan. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi di zaman sekarang yang memang perlu kita untuk menerobos gitu ya. Hal-hal yang memang sekiranya itu dapat memiliki peluang yang sangat besar untuk penjualan apalagi melalui marketplace ini gitu ya. Nah, di sini ada soal nomor 4 yaitu bagaimana cara meningkatkan penjualan di e-commerce. Nah, di sini jawabannya itu terdapat berbagai cara untuk meningkatkan penjualan di e-commerce, termasuk meningkatkan visibilitas melalui strategi pemasaran digital, meningkatkan user experience, memanfaatkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, dan menawarkan layanan pelanggan yang unggul. Nah, jadi di sini ada cara-cara bagaimana kita untuk berjualan di e-commerce gitu ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya itu ada soal nomor 5. Jika semua orang beralih menggunakan e-commerce dan mengurangi pembelian dari pedagang kaki lima atau bisnis kecil tradisional, apa dampak yang akan diterima dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Nah, di sini jawabannya itu jika semua orang beralih menggunakan e-commerce dan mengurangi pembelian dari pedagang kaki lima atau bisnis kecil tradisional, dampaknya mungkin termasuk penurunan pendapatan dan kelangsungan usaha para pedagang tradisional. Solusinya dapat melibatkan pelatihan untuk beradaptasi dengan e-commerce, dukungan keuangan, dan integrasi e-commerce dalam bisnis tradisional. Nah, jadi di sini juga kita harus mendukung gitu pedagang kaki lima ini agar lebih maju gitu dalam usahanya gitu. Jadi ada sebuah praktik ataupun pemberitahuan gitu terkait tentang oh zaman sekarang tuh lebih canggih gitu. Jadi bisa lebih eh, apa ya namanya bisa memberikan atau mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar gitu untuk terkait tentang jualan-jualan yang memang sekarang lebih trennya dengan online ya teman-teman ya. Nah, di sini ada soal nomor 6 itu seberapa penting pemodalan dalam memulai suatu usaha. Nah, pentingnya permodalan dalam memulai suatu usaha bergantung pada skala dan jenis usaha. Untuk usaha skala kecil, modal awal mungkin dapat diperoleh dari tabungan pribadi. Sementara untuk usaha skala besar mungkin memerlukan pendanaan eksternal seperti pinjaman atau investasi. Nah, mungkin suatu usaha ini ya dengan modal itu ya tentunya sangatlah penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tidak ada modal ya bagaimana dengan menjalani usahanya gitu ya. Kecuali memang
kita menjadi affiliate gitu ya. Jadi dari orang itu kita bisa nanti mendapatkan keuntungan gitu bagi hasil gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 7 itu apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mempersingkat rantai distribusi? Yaitu tantangan dalam upaya mempersingkat rantai distribusi antara lain meliputi integrasi sistem, manajemen persediaan, dan koordinasi antara berbagai mitra dalam rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa tantangan juga ya untuk mempersingkat rantai distribusi gitu ya. Nah, itu bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, di sini ada soal nomor 8, bagaimana konsep keadilan dan keberlanjutan diterapkan dalam bisnis perusahaan melalui electronic commerce. Nah, konsep keadilan dan keberlanjutan dalam bisnis perusahaan melalui e-commerce dapat diterapkan melalui praktik bisnis yang adil, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial dan lingkungan. Nah, yang nomor 9 itu apa dampak negatif dari IoT dan bagaimana cara mengatasinya? IoT, Internet of Things. Nah, dampak negatif dari IoT ini yaitu masalah keamanan data dan privasi. Nah, mengatasinya di sini itu antara lain dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Nah, jadi di sini juga udah ada protokol gitu dengan keamanan yang kuat gitu ya dan memastikan regulasi perlindungan data. Selanjutnya nomor 10 yaitu bagaimana pengimplementasian arsitektur dalam teknologi dan bisnis e-commerce. Nah, di sini yaitu pengimplementasian arsitektur dalam teknologi dan bisnis e-commerce melibatkan perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur teknologi yang mendukung operasi e-commerce termasuk integrasi sistem, keamanan informasi, dan skalabilitas platform. Nah, ini cara menerapkan gitu ya arsitektur dalam teknologi dan bisnis e-commerce gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang 11 nomor 11 potensi risiko atau ancaman terhadap digital cash dalam era kejahatan cyber yang semakin canggih, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih ya di era zaman sekarang ini tentu sangat resiko gitu ya terkait tentang digital cash ini ya melibatkan kekhawatiran, transferasi salah dan kurangnya privasi data. Nah, solusinya itu meliputi penggunaan teknologi keamanan yang kuat gitu. Terus menerapkan protokol pavilogasi dan transparansi dalam transaksi gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada nomor 12 manfaat penggunaan digital cash dibandingkan penggunaan uang tunai. Nah, digital cash ini menawarkan keuntungan lebih besar, lebih fleksibel, dan lebih mudah dikelola. Nah, kalau digital cash ini, uang tunai, maaf, memungkinkan para pembeli untuk mengelola dan mengawal transaksi dengan lebih baik. Nah, jadi mungkin manfaatnya itu kalau digital cash ini lebih praktis ya teman-teman, lebih praktis dan lebih fleksibel juga. Jadi kita mau kemana-mana pun ya ada digital cash ya nggak masalah gitu. Kalau uang tunai kan kalau memang misalnya tertinggal atau apa, misalnya kita ingin ke pasar gitu, tertinggal gitu. Tapi eh, kita udah terlanjur gitu, udah sampai ya. Nah, itu akan merepotkan juga kan teman-teman ya. Kalau misalnya ada digital cash kan kita bisa gitu ya. Nah, di sini ada selanjutnya bagaimana perusahaan menarik pelanggan atau nasabahnya untuk menggunakan digital cash. Nah, di sini yaitu dengan menawarkan diskon, penawaran gratis, dan program penggunaan yang menarik. Selain itu, perusahaan harus menjelaskan manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan digital cash. Nah, jadi banyak cara-cara yang memang dapat digunakan gitu untuk menarik pelanggan dalam digital cash ini gitu ya teman-teman. Banyak dari bank-bank ataupun dari e-wallet juga yang menawarkan terkait tentang transaksi-transaksi yang banyak apa ya namanya ya banyak banyak bonusnya ataupun banyak keuntungannya gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada apa peran autentikasi dua faktor dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce. Nah, jawabannya itu autentikasi dua faktor meliputi pengujian dan pengujian. Nah, pengujian melibatkan verifikasi dan validasi produk. Sementara pengujian melibatkan auditing dan pengawasan kebijakan keamanan. Nah, yang nomor 15 itu bagaimana mencegah serangan phishing dalam konteks e-commerce. Nah, di sini mencegahnya yaitu dengan menggunakan teknologi keamanan yang kuat, memastikan keaslian dari sumber daya, dan menjaga privasi data pelanggan. Jadi ya kita harus berhati-hati ya teman-teman terkait tentang serangan phishing ini ya gitu. Jadi kita harus memastikan gitu keaslian dari sumber dayanya gitu dan menjaga teknologi keamanannya gitu. Lalu selanjutnya nomor 16 itu sistem keamanan e-commerce dijebol atau dihacker apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, di sini untuk mengantisipasinya yaitu serangan sistem e-commerce, perusahaan harus memastikan keaslian sumber daya, menggunakan teknologi keamanan yang kuat dan menjaga privasi data pelanggan. Ya, tidak jauh dari yang soal sebelumnya ya, bahwasanya jikalau kita e-commerce misalnya dijebol ataupun dihacker gitu ya, jadi ya kita harus ada antisipasi ya teman-teman terkait tentang misalnya penggandaan duplikat gitu ya.
Jadi jangan sampai memang hanya ada satu sumber atau satu data gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa diduplikat gitu. Nah, di sini ada soal selanjutnya, yaitu apa saja yang harus diuji coba dalam atau oleh divisi R&D sebelum paket aplikasi jual. Nah, yaitu jawabannya itu sebelum menjual paket aplikasi, divisi R&D harus menguji cobakan fitur, kemampuan, dan kecepatan aplikasi. Selain itu, divisi R&D harus memastikan bahwa aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem e-commerce yang ada. Nah, oke, lanjut teman-teman. Bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang sedemikian pesat? Nah, di sini jawabannya itu untuk menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang pesat, perusahaan harus meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk yang menarik. Selain itu, perusahaan harus memastikan keintegrasian antara berbagai mitra dalam rantai pengadaan dan menjaga keamanan sistem. Jadi ya di sini harus memang terstruktur gitu ya teman-teman, sesuai prosedurnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak asal gitu ya teman-teman. Nah, di sini soal nomor 19, apa saja faktor-faktor atau aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi. Nah, di sini faktor-faktornya yang perlu dipertimbangkan meliputi daya saing, biaya, skala, fitur, kemampuan, dan integrasi. Jadi ini mungkin faktor-faktor yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya untuk mengambil keputusan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi gitu ya. Nah, di sini soal nomor 20, apakah kita harus menggunakan e-payment? Iya gitu ya teman-teman. Kita harus menggunakan e-payment karena ini menawarkan keuntungan lebih besar, lebih fleksibel, dan lebih mudah dikelola. Selain itu, e-payment memungkinkan para pembeli untuk mengelola dan mengawal transaksi dengan lebih baik. Ya, itu yang dijelaskan tadi ya, bahwasanya dengan memakai e-payment ini kita dapat lebih mudah ataupun lebih gampang lah teman-teman untuk melakukan transaksi apapun itu ya, dengan cara ya kita tidak perlu ada uang cash tunai di kantong, tapi dengan adanya e-payment ini kita dengan cukup memakai handphone pun kita bisa gitu memesan ataupun apapun itu ya teman-teman gitu. Jadi lebih praktis, lebih fleksibel juga gitu teman-teman ya. Nah, di sini soal yang terakhir itu ada dalam menghadapi integritas data dan penimbunan dalam e-commerce. Bagaimana machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan? Nah, di sini jawabannya yaitu machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dengan memantau perilaku pelanggan yang tidak normal, menganalisis transaksi yang mengecekan, dan memantau peluang yang kecil atau yang mengalami penurunan. Ya mungkin itu aja teman-teman dari saya terkait tentang soal-soal yang memang menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Dari jawaban-jawaban ini semoga teman-teman tidak pernah puas dan lebih apa ya namanya, lebih ingin mencari gitu jawaban yang memang banyak pandangan gitu ya teman-teman ya. Adapun ya jikalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada yang menambahkan bisa mencantumkan di kolom komentar. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.